memang tidak dilarang ya Mbak Astrid ya untuk pegang gadget ya, tapi apa yang dilakukan, apa yang dibuka, apa yang dimainkan itu orang tua harus tahu, begitu kan? Iya, perlu tahu. Karena kadang-kadang juga game online-nya bagus, tapi iklannya yang muncul tuh yang nggak bagus. Iklannya ini yang enggak gitu. biasanya kan? Ya. Jadi bisa emang orang tua masih perlu untuk mengawasi. Iya. Benar nggak sih kalau misalnya kita tidak punya waktu khusus untuk mengendalikan atau mendampingi anak-anak setiap hari secara misalnya 9 to 5 gitu kan, 24 jam sehari, kita bikin aturan, boleh tapi misalnya di weekend saja, itu pun 2 jam atau 3 jam. Nah, hal seperti itu bagaimana? Bisa membantu nggak? Iya, jadi memang yang penting itu ritmenya tadi, Mas Dike. Jadi regulasinya. Jadi ketika mereka tahu ada jadwal yang tetap, mereka bisa main gitu. Kita bisa setting waktu yang tetap dan bisa konsisten untuk itu. Anak akhirnya belajar untuk mengendalikan diri. Karena dari adiksi game itu sebenarnya impulsif kan, harus sekarang. Saya mau dipuaskan sekarang gitu. Terus nanti itu yang tindakan impulsif itu yang akhirnya membuat dia jadi nggak bisa ngontrol energinya dia, tenaganya dia, pikirannya dia, semuanya berantakan. Dan main game itu kan bikin susah berhenti kan? Iya. Kayak makan cemilan gitu kan, susah kan, susah berhenti gitu kan? Iya, sifatnya adiktif. Terus gitu. Adiktif, apalagi kan? game kan diciptakan memang untuk supaya kita nggak berhenti gitu. Jadi penting sekali kemampuan mengontrol gamenya dan interaksi antara nyata gitu ya. Itu yang perlu ditambah. Jadi dan kegembiraan bersama. Jadi udah sering interaksi tapi isinya marah-marah terus juga ya nggak ngebantu. Kasian juga anak-anak ya. Iya. Dia lebih happy kalau main game gitu kan. Iya. Nah itu Mas. Jadi happy lebih happy kalau main game. Kita nggak mau itu bikin terjadi kan. Nah. Kita maunya lebih happy ketika ketemu dengan kita. Padahal banyak nih orang tua, tidak semua, biar anaknya diem dikasih tuh gadget ya kan. Gadget. Bener. Dan televisi pun sekarang sudah jadi pengganti orang tua gitu kan. Kalau bagi anak-anak, ini bicara anak nih Mbak Astrid, yang kebetulan dikategorikan sudah adiksi gitu kan, apa istilahnya itu? Ya. Yang sudah teradiksi main game gitu, ada nggak istilah psikologinya? Enggak sih, kita nggak ada istilah. Memang yang adiktif klinikal. ya, memang adiktif. Itu masuknya ke adiksi. Jadi namanya ya game adiktif. Kalau yang sudah kayak gitu gimana? Yang sudah kecanduan harus diapain anak-anak? Biasanya memang dibawa ke ahli, terus kita memberikan intervensi ya. Jadi nggak cuma intervensi kepada anak, biasanya kita juga lakukan intervensi untuk keluarga. Kita memberikan pengenalan kenapa penting sekali ini diputus gitu ya rantai adiksinya. Dan juga bisa datang ke ahli yang memang juga sudah diperlengkapi untuk mengatasi adiksi. Karena ahli ini artinya psikolog. Ya, psikolog bisa. Tapi psikolognya juga yang sudah ahli untuk mengatasi adiksi gitu. Oh, ada psikolog yang ahli adiksi gitu kan? Ya. Ada nggak sih psikolog yang khusus game online gitu? Di luar negeri sih udah ada. Ada ya? Iya, di luar negeri memang ini sudah dimasukkan ke dalam clinical disorder. Maksudnya gangguan klinis. Iya. Dan kenapa ini juga lebih sulit daripada adiksi obat gitu ya? Karena waktu game, kalau kita terlalu sering banyak main game, kita nggak dipenjara gitu kan? Tapi tadi Mbak Astrid mengatakan ini disorder ya. Disorder itu penyakit bukan? Disorder itu kalau penyakit itu kan kayak bisa disembuhkan gitu. Nah, kalau disorder itu dia gangguan. Gangguan ini parah nggak sih ibaratnya? Disorder ada yang sampai pada tahap itu bisa mempengaruhi fisik atau kejiwaan seseorang begitu? Iya, jadi ya? Kalau disorder itu jadi gini, kalau biasanya kan muncul gejala, habis gejala muncul problem, masalah. Jadi nanti dari masalah itu kekumpul, akhirnya ada dia masuk dalam kategori apa, disorder apa gitu. Nah, ketika dia diberikan label disorder, berarti ada diagnosanya, terus nanti ada penanganan treatmentnya. Nah, itu tadi buat anak-anak. Kalau buat yang dewasa, sama nggak berlakuannya dengan yang anak-anak yang kalau sudah adiktif tadi? Kalau untuk yang dewasa, biasanya memang dilakukan oleh psikolog dewasa dan biasanya
kalau orang dewasa itu intervensinya juga harus dari kemauan orang dewasanya. Jadi kadang-kadang kan kalau orang dewasa kalau punya adiksi dia juga jiwa manipulatifnya, maksudnya jiwa kayak dia mau pulih tapi juga aduh nggak mau pulih, jadi masih galau juga ulurnya, karena sudah merasakan nikmatnya ya, asiknya ya, teradiktif gitu ya, teradiksi gitu ya, sehingga juga sangat butuh sistem dukungan yang kuat gitu dan kesadaran diri untuk dia benar-benar bisa balik lagi untuk mengontrol. Ya. Nah, Mbak Astrid, ini apa yang bisa Anda sampaikan buat penonton DK Show, khususnya buat keluarga atau mungkin orang tua yang melihat anak-anaknya, putra-putrinya nih sudah lebih 4 jam, 5 jam sehari main game sampai lupa makan, lupa mandi gitu kan. Bagaimana cara tapi yang tidak terkesan intervensinya itu dalam tanda petik gitu kan, ini maksa gitu kan, tapi bisa secara halus gitu. Iya, dimulai memang dari kecil. Jadi anak-anak yang sudah adiksi waktu dia remaja, gimana sih mutusnya gitu. Nah sebenarnya dimulai memang dari waktu kecil, kita berikan ritme, jadwal kapan dia main gadget, dan itu bisa konsisten dilakukan. Lalu jangan lupa kalau memang kita sudah putuskan kita mau ganti apa waktu main gadgetnya dia. Hal yang paling baik, karena sebenarnya waktu kita memberikan main gadget itu yang hilang biasanya waktu bersosialisasi, waktu dia untuk interaksi dari tatap muka, itu yang harus ditambahkan. Jadi penggantinya itu lebih banyak ke interaksi? Iya, harus interaksi nyata, penggantinya interaksi nyata dan juga kebahagiaan bersama ya. Bukan menggantinya misalnya dari game online, kemudian diganti nonton TV gitu? Nonton TV tetap satu arah ya? Iya. Gitu, jadi kalau bisa bersama-sama melakukannya. Kegiatan lapangan gitu di luar rumah lapangan, bagus ya. Hobi, terus travel gitu. Jadi ada kegembiraan bersama. Jadi bukan sifatnya kekerasan atau memarahi gitu. Karena pada saat kita senang bersama, akhirnya tadi ya dampak psikologis positifnya itu bisa mengalahkan dampak psikologis game online. Ya, lama-lama juga anak-anak pasti akan membandingkan, lebih asik kalau ngumpul gitu ya, lebih asik misalnya berenang gitu kan, main-main bersama keluarga gitu kan. Karena sekarang makan aja sembari main HP kan udah nggak usah makan Mbak, mau tidur aja nonton TV sambil pegang handphone gitu kan. Tapi handphone yang di tangan saya ini fungsinya ada, bukan buat main game, buat foto bareng sama Mbak Astrid. Ayo kita foto sama-sama. 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Tapi main Pokemon Go nggak? Enggak. Main game apa? Aku nggak suka main game. Oke, daripada main game, nonton DK Show aja ya. Mbak Astrid, thank you. Sampai ketemu lagi. Sukses buat Anda dan pemirsa. Sampai jumpa dalam DK Show yang akan datang. Bye-bye.